where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie. Menanggapi terkait dengan fenomena yang mungkin adik-adik temui gitu ya di Kota Malang, yang tadi sudah dijelaskan bahwa memang sebetulnya tidak dibenarkan bahwa anak-anak itu terlibat dalam kegiatan yang semestinya dilakukan oleh orang dewasa. With a red right hand. Yang pertama, tentunya dinas sosial itu tidak bisa bekerja sendiri. Kami ini memiliki jejaring ya dalam penanganan anak jalanan ataupun gelandangan, pengemis dan sebagainya. Kami berkolaborasi dengan lintas instansi seperti contohnya Satpol PP, di mana kalau kita melihat dari Perda nomor 9 tahun 2013 tentang penanganan amdal gepeng, di situ ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, mulai dari upaya preventif, represif, hingga upaya rehabilitatif. Dan di bidang kami, kebetulan di bidang saya itu masuk kepada upaya-upaya rehabilitatif. Apa yang kami lakukan setelah terjadi kasus atau permasalahan yang timbul di lapangan gitu. Nah, upaya-upaya yang sebelumnya seperti misalnya penjangkauan dan lain sebagainya itu menjadi kewenangan atau tusi dari Satpol PP selaku instansi yang memiliki tusi dalam penegakan perda, khususnya dalam Perantibum ya, ketentraman dan ketertiban umum. Dari Satpol PP kemudian dikoordinasikan ke kita, ke kami, kemudian nanti kami menyediakan layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Take a little walk to the edge of town and go across the Tentunya soal mindset ya, mindset dari dari yang kita rehab itu ya, juga dari keluarganya, karena yang paling sulit adalah merubah pola pikir. Kadang-kadang memang mereka-mereka yang datang ke kita itu kan sebetulnya yang secara kondisi psikososialnya itu sebetulnya bermasalah ya. Tapi orang yang bermasalah itu kan juga tidak semuanya merasa bahwa dirinya bermasalah gitu. Nah, itu yang menjadi PR kita, itu yang menjadi tantangan kita. Bagaimana kita bisa membuka bahwa memberikan pemahaman bahwa dalam hal ini jelas tidak dibenarkan. Anak itu tidak boleh dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas yang semestinya dikerjakan oleh orang tua, apalagi ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi. Ini juga kasus-kasus seperti ini sebetulnya bukan kasus pertama yang pernah kami temui. Beberapa tahun lalu kami juga sempat menemukan kasus serupa di lokasi yang berbeda memang, tapi bedanya yang kasus tahun lalu itu dia betul-betul pure hanya membantu. Jadi setelah kami asesmen, kami turun juga ke keluarganya, itu memang sebetulnya tidak ada indikasi penelantaran memang. Tidak ada indikasi juga eksploitasi. Orang tuanya memang tidak bermaksud untuk seperti itu, karena dari sisi pemenuhan kebutuhan pendidikannya anak itu masih sangat layak, masih tercukupi. Jadi anak ini hanya membantu orang tuanya, kemudian mengisi waktu luangnya. Tapi tetap juga kami sampaikan bahwa itu tetap tidak dibenarkan, apalagi dia melakukan aktivitas itu di ruang publik yang mana itu berpotensi untuk mengundang belas kasih dari orang. Itu yang kami garis bawahi waktu itu. Nah, apalagi untuk kasus yang ini sampai dengan anaknya akhirnya putus sekolah dan segala macam, itu sangat kami sayangkan gitu. Aku mencoba gambarkan juga. Kami berharap meskipun adik-adik ini mau membantu orang tuanya, tapi tetap jangan meninggalkan pendidikan. Jadi harapan saya mungkin dari pihak pemerintah atau yang terkait bisa memberikan sekolah gratis semacam gitu, atau mungkin kursus atau apa. Kalau harapanku ingin jadi pemain sepak bola sesuai hobiku, sama nanti kalau udah gede aku ingin bahagiakan keluarga dan orang tua di sekitar. Ada titik-titik di ujung doa-doa keselamatan penutup malam. Ku isi dengan
sekali. Ingat hatiku dihancurkan jadi berkeping-keping. Yang mensiji jadi panyunku. Aku pengen. I love you baby. Semoga makin sukses. Sedih